Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sebelum masuk ke materi, Pak minta salah satu dari anak pimpin kita dalam doa. Siapa? Oke, Gustaf. Baik anak-anak, apakah hari ini ada semua? Baik, di sini saya dapat menyiapkan es krim. Anak-anak, ada yang tahu? Lagu apa, Pak? Lagu Sangat Tangan diperlukan, Kita Pak. Kita. Apa minta doa untuk Iya, doa. Iya. Saya teman teman-teman. Kami berdiri, Pak. Kami berdiri, Bapak. Banyak berdiri. 1, 2, 3. Tangan diputar, diputar, badan putar. Tangan diputar-putar, pegang lurus. Tangan diputar-putar, pegang lurus. Baik anak-anak, apakah anak-anak pernah menonton dongeng di televisi? Contohnya dongeng seperti apa? Semut dan ular, Olga dan Tino. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu adalah teks fiksi. Tujuan dengan mendengarkan teks audio, anak-anak dapat mengidentifikasi ciri objek, mengidentifikasi urutan proses kejadian dan mengidentifikasi nilai-nilai dari berbagai tipe teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi dan khayalan penulisannya. Contoh teks fiksi yaitu cerita pendek, dongeng, novel, dan komik. Di dalam teks fiksi terdapat yang pertama tokoh atau pelaku dalam cerita. Yang kedua alur, plot, kronologi yaitu urutan kejadian cerita. Dan yang ketiga amanat atau nasihat moral yang ingin disampaikan penulisan kepada peserta didik. Yang keempat sudut pandang atau cara pandang penulis dalam menyajikan tokoh. Dan yang kelima, latar atau keterangan tempat dan waktu dan suasana. Baik anak-anak, sekarang akan bagi dalam bentuk dua kelompok untuk mengerjakan LKPD. Dan sebelum itu di sini Pak Ada menyiapkan video teks audio yang cerita tentang si tikus dan singa yang baik hati. Oke, Pak. Jadi Pak minta untuk simak video tersebut supaya sebentar mengerjakan LKPD dengan baik. Ya, Pak. Singa yang baik hati. Di tengah hutan lebat, seekor singa besar sedang tidur siang. Tiba-tiba, seekor tikus kecil berlari di atas tubuhnya tanpa sengaja. Singa terbangun dan menangkap si tikus. Maafkan aku, Tuan Singa. Aku tidak sengaja. Jangan makan aku. Suatu hari nanti, aku akan membalas kebaikanmu. Pinta si tikus. Singa tertawa. Hahaha, kamu kecil sekali. Tapi baiklah.
Kalau sudah, Pak akan bagikan LKPD-nya. Sebelum mengerjakan LKPD, sini Pak akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, Pak. Jadi, simaklah teks audio si tikus dan singa yang baik hati dengan baik dan jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Oke, Pak. Apakah sudah semua? Baik, perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan dan presentasikan LKPD. Baik, Pak. Depannya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, ciri-ciri teks si tikus dan singa yang baik hati. Pertama, tokohnya adalah binatang. Yang kedua, mengandung pesan moral. Yang ketiga, alur sederhana, awal, tengah, akhir. Yang keempat, latar tempat di alam. Yang kelima, menggunakan bahasa naratif atau cerita. Yang keenam, menggambarkan karakter tokoh dengan jelas. Yang terakhir, menggunakan imajinasi. Nomor 2, objek yang ada dalam teks si tikus dan singa yang baik hati. Pertama, objek tokoh pelaku dalam cerita. Yang kedua, objek tempat atau latar. Yang ketiga, objek benda. Yang keempat, objek peristiwa. Yang kelima, objek moral atau nilai. Sekian dari kelompok kami. Baik, kami dari kamu juga akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Nanti. Urutkan kejadian teks si tikus dan singa yang baik hati. Yang pertama, si tikus bermain-main di dekat sarang singa. Yang kedua, singa terbangun dan menangkap tikus. Yang ketiga, tikus memohon ampun. Yang keempat, singa merasa iba dan melepaskan tikus. Yang kelima, singa terperangkap. Yang keenam, tikus mendengar suara singa meminta tolong. Yang ketujuh, tikus menggigit tali perangkap. Yang kedelapan, singa berterima kasih. Poin yang kedua, nilai yang terkandung dalam teks si tikus dan singa yang baik hati. Cerita si tikus dan singa yang baik hati mengajarkan bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita juga harus saling menolong, karena suatu saat kita juga membutuhkan bantuan. Selain itu, cerita ini mengingatkan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak, jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman yang teman-teman kalian menjelaskan? Baik, jadi sekarang kita tepuk salut sebagai kedua dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke, silakan dulu. Baik, anak-anak, sini saya akan menjelaskan kembali tentang LKPD-nya. Jadi yang pertama, ciri-ciri si tikus dan singa yang baik hati. Yang pertama, tokohnya adalah binatang. Yang kedua, mengandung pesan moral.
Yang ketiga, alur sederhana atau awal tengah akhir. Yang keempat, latar tempat di alam. Yang kelima, menggunakan bahasa naratif atau cerita. Yang keenam, menggambarkan kreatif tokoh dengan jelas. Yang ketujuh, menggunakan imajinasi. Objek yang ada dalam teks si tikus dan singa yang baik hati. Yang pertama, objek tokoh atau pelaku dalam cerita. Yang kedua, objek tempat atau latar. Yang ketiga, objek benda. Yang keempat, objek peristiwa. Dan yang kelima, objek moral atau nilai. Baik anak-anak, apakah sudah mengerti? Sudah. Bagus. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran? Senang. Luar biasa dengan itu. Apa saja kesulitan yang kalian hadapi selama proses pembelajaran? Tidak ada, Pak. Pasti bisa lagi. Apa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Kami dapat mengetahui ibu Ada yang baik hati dan Iya. Tidak sombong. Baik anak-anak, apakah sudah mengerti semua? Baik, sekarang di sini pada menyiapkan evaluasi kerja. Silakan anak-anak kerja dan kumpulkan sekarang. Masing-masing ya. Ya. Sudah, Pak. Sudah belum? Sudah. Baik anak-anak, selanjutnya Mas Pak akan menjelaskan kesimpulannya. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi dan khayalan penulisannya. Contoh teks fiksi: cerita pendek, dongeng, novel, dan komik. Di dalam teks fiksi terdapat tokoh pelaku dalam cerita. Yang kedua, alur plot kronologi, yaitu urutan kejadian cerita. Dan yang ketiga, amanat atau nasihat moral yang ingin disampaikan penulis kepada peserta didik. Yang keempat, sudut pandang atau cara pandang menulis dalam menyajikan tokoh. Dan yang kelima, latar keterangan tempat, waktu, dan suasana. Baik anak-anak, apakah kalian semua sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, jangan lupa anak-anak pulang rumah belajar kembali tentang materi kita pada hari ini. Siapa? Baik, sebelum pulang, Pak minta satu orang mengikuti kita doa untuk pulang. Saya, Pak. Mungkin silakan. Kepada teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak.